Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN STS Jambi Prodi Ilmu Pemerintahan ingin memperkenalkan diri dengan saya sendiri M. Zaki Al-Hakim. Di sebelah saya ada Fitria Ernfa, di sebelahnya lagi ada Sri Wahyuni, dan di ujung ada Tuti Artamevia. Baiklah, kami di sini akan ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah dalam menganalisa zakat dan riba yang berada di daerah Kenali Besar yang bertepatannya di Masjid Al-Mu'izzah. Baiklah, mungkin langsung saja kita akan mendatangi salah satu tokoh masyarakat yang berada di daerah sini untuk bertanya atau mewawancarai mengenai zakat dan riba. Oke, baiklah, langsung saja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai tentang zakat dan riba, Pak. Ya. Tapi sebelumnya bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Pak Marwidiansyah. Ya. Bapak sebelumnya memang asli orang sini, Pak? Ya. Ya, sebelumnya saya bukan asli orang sini. Saya baru pindah lah sekitar 3-4 tahunan. Oh, baik, Pak. Berarti sekitar 3-4 tahun, Pak. Ya. Ya. Mungkin langsung saja Pak, kami ingin bertanya mengenai zakat, Pak, ya. Bagaimana keadaan zakat di lingkungan ini, Pak? Alhamdulillah zakat di lingkungan ini terjalan dengan lancar. Dalam halnya pembagian lah untuk masyarakat yang membutuhkan. Gitu, Pak, ya. Ya. Izin bertanya Pak, Ya, boleh, bagaimana silakan. syarat-syarat zakat dan bagaimana cara mengerjakan zakat menurut Bapak? Ya, syarat-syarat zakat tuh ada 3 lah. Yang pertama tuh Islam. Berarti kalau orang non-Islam nggak boleh ya Pak? Kalau orang non-Islam tuh disebutnya sedekah, bukan zakat. Yang kedua tuh ada kepemilikan atau harta yang telah mencapai nisab. Terus yang ketiga tuh ada kadar waktu. Dari waktu itu gimana, Pak? Harta tersebut tuh sudah dimiliki selama 1 tahun atau 355 hari. Terusnya, Pak, tadi ya. Untuk cara pengerjaan zakat tuh, yang pertama kita hitung harta dulu, terus ada hitung nisab, ada kalkulasikan zakat, nah, barulah kita membayar zakat. Untuk cara yang pertama tuh tentukan jumlah zakat yang mau kita bayar atau yang telah dikompromikan atau musyawarah di dalam kampung tersebut. Terus yang kedua dibayarkan sebelum sholat Id atau dari malam Lailatul Qadar lah sebutannya ya. Terus ada penyaluran. Nah, penyaluran itu kita memberikan kepada yang membutuhkan itu sebelum waktunya sholat Id atau sholat hari raya lah sebutannya ya. Kalau lebih dari itu disebutnya itu sedekah. Mungkin jadi boleh bertanya kalau ingin bertanya. Baiklah Pak, izin bertanya. Kalau menurut Bapak, perbedaan riba dan bunga riba itu apa? Ya, riba tuh dilarang dalam Islam karena kita tuh kayak memberikan keuntungan di dalam tambahan atau pinjaman uang. Itu ada Beberapa jenis riba tuh ada yang dilarang dalam Islam. Ada yang 2 yang perlu diketahui. Yang pertama ada riba nasi'ah, yaitu terjadi karena penundaan pembayaran dalam transaksi peminjaman. Nah, terus yang kedua tuh ada riba al-fadl yang terjadi dalam barter lah atau tukar menukar. itu termasuk riba, Pak, ya? Kalau Ya. barter, Pak. Barang, menukar barang ya secara tidak seimbang lah. Misalnya kita menukar barang nih, kita menukar barang secara utuh, terus orang yang mau kita tukarkan barangnya ini ada kekurangan. Oh ya, Pak, ngerti. Riba nih dalam aspek kehidupan ekonomi ini termasuk sangat larang karena dapat merugikan pihak sebelah. Berarti kalau misalkan kayak contohnya bank itu, Pak, termasuk riba nggak? Ya, karena menambahkan bunga lah dalam
Berarti Ya, dari bunga. segi bunganya itu yang disebut riba. Ya betul. Gitu Pak ya. Ya. Izin bertanya Pak, hal-hal Ya, yang mengenai silakan. tentang zakat ada berapa macam? Ini hal-halnya yang bagaimana nih? Zakat ini kan ada yang terbagi dua nih. Yang pertama tuh zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Zakat kedua-duanya Pak. Zakat yang kedua-duanya. Tolong jelaskan satu-satu. Yang pertama tuh kan kita ini ada zakat mal, yaitu zakatnya nih berupa harta. Nah, harta yang ingin kita sumbangkan seperti uang, emas atau perak lah, atau investasi yang lainnya. Nah, paham lah kalian ya, seperti itulah. Yang kedua tuh zakat fitrah. Nah, zakat nih kita laksanakan di bulan suci Ramadan atau sebelum sholat Id. Kalau sesudah sholat itu namanya sedekah ya. Berarti bukan zakat fitrah lagi namanya kalau Ya, sudah sholat betul. Id. Berarti kalau zakat fitrah ini hanya bisa dilakukan di saat bulan suci Ramadan Pak ya? Betul. Ya, Pak. Selebihnya itu dianggap sedekah. Sedekah. Terus zakat fitrah nih kita nih mengumpulkan sebagian harta yang kita miliki, terus kita zakatkan untuk kita berikan kepada yang membutuhkan atau orang kurang mampu lah, seperti fisabilillah, sebagai lah yang orang-orang yang membutuhkan lah untuk menerima zakat tersebut. Ya. Oke Pak, mungkin semua penjelasan dari Bapak itu semua udah cukup lah untuk kami ya Pak. Ya. Sudah Pak, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya Pak, Ya, sudah menyempatkan sama-sama. diri untuk kami ya Pak. Ya, sama. Oke, kalau gitu sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.